Ini saya menggunakan ice bag atau bisa juga nanti menggunakan plastik, kantong plastik dibalut dengan kain atau apa. Saya contohkan dengan menggunakan ice bag. Masukkan air dingin atau es batu ke dalam ice bag ini, kemudian tadi sudah diistirahatkan, setelah itu baru dikompres. Nah, di bagian yang cedera, ya anggap saja kemudian dilakukan pembebatan. Tujuan pembebatan ini adalah untuk menghindari gerakan-gerakan yang terlalu luas di bagian yang cederanya. Tuh, ya saya contohkan penggunaan pembebatannya seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, dan tak lupa salam olahraga. Kembali lagi di video saya kali ini. Semoga kalian, teman-teman semua di rumah tetap diberikan kesehatan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan video sekedar sedikit berbagi informasi tentang metode penanganan cedera. Oke, ini teman-teman saya, guru PJOK, guru Penjas, atau teman-teman pelatih barangkali nanti menjumpai siswanya, peserta didiknya ataupun atletnya ketika terjadi atau terkena cedera. Nah, saya membuat video ini untuk memberikan metode ketika atlet atau siswa, teman-teman semua ataupun olahragawan yang terkena cedera bisa sedikit mempraktekkan dan juga bisa diterapkan dari metode tentang penanganan cedera yang akan saya share dan juga akan saya informasikan sedikit, semoga bisa bermanfaat. Oke, sebelum untuk prakteknya bagaimana, saya akan sedikit memberikan metodenya. Setelah memberikan metode, kemudian saya akan praktekkan bagaimana cara untuk mengaplikasikannya, untuk mempraktekannya ketika terjadi cedera. Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit teori ataupun mekanisme dan juga metode tentang penanganan cedera. Yang pertama, ketika terjadi cedera, metode yang digunakan adalah RICE. Ya, RICE, R-I-C-E, RICE. Ya, R yang pertama, R itu rest atau istirahat. Ketika terjadi cedera, diistirahatkan, rest. Ya, kemudian yang kedua, I itu icing. Ketika terjadi cedera, lakukan kompres dingin atau kompres dengan menggunakan es. Ya, ini saya ada alatnya ataupun saya bawa untuk nanti dipraktekkan menggunakan ice bag. Kemudian setelah dikompres dengan air dingin, metode berikutnya adalah C. C itu apa? Compression atau pembebatan. Ya, dibalut dengan menggunakan perban. Nih, contohnya seperti ini. Ini perbannya. Nanti akan saya praktekkan setelah saya memberikan metode dari penanganan cedera ini. Kemudian yang terakhir adalah E. E ini adalah elevation. Ya, elevation itu apa? Meninggikan posisi bagian tubuh yang cedera lebih tinggi daripada posisi jantung. Ya, itu secara metode, secara umumnya dalam penanganan cedera olahraga, cedera apapun berkaitan dengan ketika aktivitas olahraga. Yaitu metodenya adalah RICE, R-I-C-E, rest, icing, kemudian compression dan juga elevation. Oke, itu secara umum metode dari penanganan cedera. Nah, berikut ini nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mengaplikasikan metode tersebut. Ya, dari mulai rest, kemudian icing, compression dan juga elevation. Nah, sekarang ini nanti saya akan mempraktekannya bagaimana cara melakukannya. Oke. Sekarang saya akan mempraktekkan dari metode yang sudah saya paparkan tadi di awal. Anggap saja ini salah satu murid saya, anggap saja sedang terkena cedera. Nah, gunakan metode tadi RICE. Ya, yang pertama itu ketika terjadi cedera,
rest, diistirahatkan. Nah, setelah diistirahatkan, kemudian langsung menggunakan icing ya, kompres dingin. Ingat kompres dingin. Ya, nanti jangan sampai salah ketika terjadi cedera itu menggunakan kompres dingin ya, atau icing dengan air es ataupun es batu. Nanti akan saya praktekkan. Nah, saya contohkan pada bagian kaki ya, ankle. Nah, tadi kan setelah terkena cedera itu langsung dilakukan rest atau istirahat. Kemudian metode berikutnya adalah icing atau kompres dengan air dingin atau es. Nah, ketika sudah diistirahatkan, berhenti dan aktivitas, kemudian baru dilakukan icing, ya, dikompres. Nah, ini saya menggunakan ice bag atau bisa juga nanti menggunakan plastik, kantong plastik dibalut dengan kain atau apa. Saya contohkan dengan menggunakan ice bag. Masukkan air dingin atau es batu ke dalam ice bag ini. Kemudian tadi sudah diistirahatkan. Setelah itu baru dikompres. Nah, di bagian yang cedera, ya anggap saja cederanya itu di bagian kaki atau di ankle. Ya, saya contohkan saja penggunaannya ataupun prakteknya. Nah, seperti ini. Bagian cederanya, misalkan contoh di ankle, bagian ankle di es, dikompres dengan air dingin seperti ini selama 15 sampai 20 menit. Nah, ini ketika terjadi cedera itu. Nah, untuk kompres ini jangan sampai terlalu dingin atau bisa membuat yang cedera itu terlalu beku. Nah, tujuannya kompres dingin itu adalah untuk meredamkan rasa nyeri dan juga untuk mencegah terjadinya pembengkakan pada luka yang cedera dan juga mengatasi atau mencegah peradangan nantinya pada lukanya. Nah, setelah dikompres selama 15 sampai 20 menit, setelah itu baru kita lakukan compression atau pembebatan ya dengan menggunakan perban. Saya contohkan dengan menggunakan perban elastik ya, atau perban biasa juga bisa. Nah, akan saya contohkan setelah di icing, kemudian dilakukan pembebatan. Tujuan pembebatan ini adalah untuk menghindari gerakan-gerakan yang terlalu luas di bagian yang cederanya. Tuh, nah saya contohkan penggunaan pembebatannya seperti ini. Lakukan pembebatan sesuai dengan keinginan, atau jika terjadi kurang ngepres bisa ditarik lagi. Nah, ini saya contohkan saja. Jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendur. Gitu. Ya. Hati-hati untuk pembebatannya. Jadi jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendur. Ya. Kalau sudah merasa sudah enak, bisa langsung ditutup. Nah, ini compression atau pembebatan, dan yang terakhirnya adalah elevation. Ya, elevation itu meninggikan posisi bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Ya, contohkan seperti ini. Nah, nah ini kakinya lurus. Ya, lurus saja di bawah. Nah, terakhir setelah dikompres itu elevation, meninggikan posisi bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Ya, kurang lebih 30 derajat. Ya, tujuannya elevation ini adalah agar peredaran darah itu bisa normal mengalir. Itu tujuan dari compression ini atau elevation. Setelah dikompres kemudian di elevation. Itu karena ketika terjadi cedera itu darah mengalami kemacetan ya, macet, peredaran darahnya macet, dan itu kalau tidak ditangani dengan metode yang
baik, mungkin akan bisa mengalami cedera yang berulang nantinya atau malah nambah parah. Nah, tujuannya elevation tadi adalah untuk mengalirkan aliran darah kembali ke jantung. Itu ya. Itu diantaranya metode dari penanganan cedera. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus dihindari atau yang tidak boleh dilakukan ketika cedera. Ada lagi metodenya. Ya, metode yang harus tidak atau yang tidak boleh dilakukan ketika cedera itu metodenya ada lagi, yaitu HAM. Ya, HARM, 4 huruf lagi. HAM. Ya, H itu hit. Jadi ketika cedera tidak boleh menggunakan kompres panas, ya balsem atau hot cream dan lain sebagainya, atau minyak urut yang panas, itu tidak boleh ketika terjadi cedera. Ya, jadi harus menggunakan kompres dingin. Nah, itu hit ya, atau kompres panas. Kemudian A itu alkohol. Ketika terjadi cedera tidak boleh dilakukan ataupun menggunakan alkohol. Alkohol di sini adalah alkohol untuk luka, bukan alkohol yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah R, HAM ya. R itu running. Running di sini bukan lari. Ya, artinya ketika cedera itu makanya harus diistirahatkan, rest, tidak boleh aktivitas yang lebih lagi, gerakan-gerakan yang sekiranya bisa membuat lukanya makin parah. Ya, running di sini adalah ya jangankan untuk lari, untuk jalan aja ketika cedera sakit, apalagi lari. Itu yaitu kemudian yang terakhir adalah M. Ini yang sering banyak terjadi dan saya sendiri pun mengalami hal ini sekali, bukan 2 kali, tapi sering sekali, mungkin di tempat tinggal saya, di teman-teman saya dan lain sebagainya. Ketika terjadi cedera, yang terakhir ini sering dilakukan. M ini maksudnya adalah masas atau pijat. Ketika terjadi cedera, tidak boleh langsung dipijat. Ini yang sering saya temui, sering saya jumpai, sekali banyak. Bukan sekali aja ya, tapi banyak, sering bahkan. Ya, itu makanya tujuan saya di sini adalah memberikan metode ketika penanganan cedera. Ya, tadi hal yang harus dihindari, yang tidak boleh, buat saya tidak boleh untuk dilaksanakan atau dilakukan ketika cedera. Ya, diantaranya tadi HAM, hit, kompres panas atau mengolesi dengan krim panas, balsem dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Ya, karena anggota badan ini atau tubuh ini sedang terjadi luka. Logikanya kalau terjadi luka kemudian dikasih panas, maka akan terbakar. Itu. Kemudian alkohol pun juga sama, panas, tidak boleh. Ketika terjadi cedera tidak boleh menggunakan alkohol. Dan running, aktivitas terlalu luas atau gerakan-gerakan yang bisa membuat cedera ini semakin sakit atau parah. Dan yang terakhir masas. Masas ini yang sering banyak sekali saya menjumpai, masih ketika terjadi cedera langsung dimasas. Itu tidak boleh. Ya, boleh dimasas ketika sudah melewati masa akut. Ya, masa akut itu berapa hari sih? Masa akut itu 3-5 hari. Itu masa akut. Nah, setelah masa akut lewat, baru bisa dimasas atau dipijat. Dan pijatnya pun jangan asal-asalan. Harus ke fisioterapi ataupun yang ahli pijatnya lah, yang punya keilmuan ataupun di bidang pijatnya. Jangan asal-asalan, nanti bukannya malah sembuh, pulih, malah tambah parah. Ya, itu. Makanya ketika terjadi cedera, ketika kompres dingin ini dilakukan pengulangan. Lakukan pengulangan sehari 3-6 kali. Waktunya 15-20 menit. Ya, ingat ya, sehari 3-6 kali kompres. Waktunya 15-20 menit. Ya, bisa pagi, siang, sore, malam. Intinya 3-6 kali pengulangan kompres dingin ketika terjadi cedera untuk bisa melewati masa akut. Nah, masa akut tadi adalah 3-5 hari. Nah, setelah masa akut lewat,
boleh silakan dimasas atau dipijat. Itu diantaranya hal-hal atau metode yang tidak boleh dilakukan ketika cedera apapun, ya. Itu tadi saya sudah praktekkan, sudah saya contohkan. Semoga share ilmu yang mungkin pengetahuan, ya, bahasanya informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman guru PJOK, karena saya juga guru PJOK. Bisa sedikitnya memberikan referensi ataupun informasi untuk teman-teman guru Penjaskes, PJOK, ataupun teman-teman pelatih. Ya, teman saya juga banyak yang melatih olahraga sepak bola, futsal, dan lain sebagainya. Nah, jika dikira menjumpai ataupun mengalami atletnya atau siswanya terkena cedera, bisa lakukan metode yang sudah saya praktekkan tadi. Itu diantaranya, saya ulas lagi, metode penanganan cedera itu menggunakan RICE, RICE, rest, icing, compression, dan juga elevation. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang harus dihindari ketika cedera itu HARM, HARM, heat, kompres panas, dengan menggunakan hot cream, balsam, dan segala macam, itu tidak boleh. Kemudian alkohol, running, dan juga massage. Itu yang harus dihindari ketika terjadi cedera. Ya, ini yang dapat saya sampaikan, sedikit informasi, barangkali sekiranya bermanfaat untuk teman-teman, rekan-rekan seperjuangan, guru olahraga, ataupun teman-teman pelatih juga yang lainnya, ataupun para olahragawan, semua olahragawan, olahragawati yang suka dengan olahraga ketika terjadi cedera, bisa sedikitnya membantu memberikan informasi dan dikira bermanfaat. Ya, saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan dan kesalahan, ini yang dapat saya sampaikan, sedikit informasi berbagi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.